Iya tenan. Jadi sebelum 10 tahun gue udah wah gila dah. Jadi emang bisnis gue tuh udah ada kali 3.000 bisnis. Hello Entrepreneurs Mania, welcome back again to our channel di Money Entertainment. Dimana di segmen kali ini kembali lagi sama gue Abdu dan sobat gue Fauzan. Dimana di segmen kali ini ya kita bakal bahas banyak sebenarnya tentang bisnis. Karena banyak request dari teman-teman yang mungkin baru memulai bisnis dan banyak yang mempertanyakan tentang gimana sih kalau kita membangun bisnis misalnya tanpa modal, lalu juga tanpa networking dan lain sebagainya, tanpa kenalan, tanpa relasi, kira-kira bisa nggak sih? Dan bagaimana sih step-stepnya dan bagaimana realita kita dalam membangun suatu bisnis? Sebelum itu kita kenalan dulu dan menyapa dulu narasumber kita yang sangat-sangat berbahagia pada pagi hari ini. Gimana kabarnya bro? Baik ya, kita minum kopi dulu bentar ya. Pagi-pagi. Sekarang tuh kita lagi melakukan kegiatan yang dinamakan PP. Apa tuh? Podcast pagi. Wah, podcast pagi karena di-tag-nya pagi hari. Bener. Anyway, gue tuh sebenarnya pengen nanya banyak nih kak tentang bisnis. Karena kan secara kalau dilihat dari pengalaman Kak Fauzan sendiri kan banyak tuh sempat jualan dari zaman kapan ya? SMP atau SMA ya? Dari zaman batu sih. Nah, kan? Jadi emang kan gue kan bisnismen yang sangat terkenal. Yes. Udah masuk Forbes juga. Oke, Forbes Jadi 10 under 10 ya? Iya tenan. Jadi sebelum 10 tahun gue udah wah gila dah. Jadi emang bisnis gue tuh udah ada kali 3.000 bisnis Gitu bisnis ya udah. yang orang lain punya. Jadi sebenarnya mungkin kita mau nanya-nanya tentang pengalaman lu sih. Ini gimana dulunya awalnya lu tuh mau memulai suatu bisnis tuh awalnya gimana, atau apa sih bisnis pertama lu dan gimana sih coba ceritain deh dulunya tuh kayak gimana jualan pertama kali. Gue jualan pertama kali itu pas SMK. Jadi gue tuh waktu itu sekolahnya SMK, sekolah menengah kejuruan ya, yang dulunya tuh STM kan diubah jadi SMK. Gue pertama kali jualan makanan Apa tuh? sosis, apa ya namanya ya, kalau nyokap gue sih nyebutnya kayak sosis gulung gitu karena sosisnya dibalut sama kulit lumpia. Oh, Di dalamnya dikasih saus dan mayones. wow. Nah, kenapa gua bisa ngeliat peluang itu? Yang pertama, kelas gua tuh ada di lantai 2. Nah, itu lumayan jauh dari kantin. Jadi ya harus effort lah kalau ke kantin, harus jalan kaki lumayan cukup jauh ya ke kantin. Jadi gua kira kayaknya jualan makanan asik nih. Jadi kan maksudnya daripada teman-teman gua ke kantin buat beli jajan, karena kan itu sifatnya gua jualnya snack gitu ya. Harganya tuh per piece saat itu 2000. Itu tahun 2016-2017. Lumayan banget ya berarti ya. HPP, tapi HPP-nya lumayan ya. CGS-nya itu sekitar 1.500. Aduh. Memang tipis banget marginnya, tapi memang kan gue mainnya quantity ya. Jadi gue sekali bawa tuh sekitar 100 dari rumah tuh. Jadi memang unik sih di saat orang lain saat itu ya. Di saat orang lain itu sekolah bawa buku, gue bawa jualan. Kan gue gak bawa buku karena tas gue udah penuh. Itu lumayan banget, 500 kali 100 berapa tuh saat itu, 50 ribuan lah kalau gak salah. Untuk anaknya 50 ribuan satu kali jualan gitu, dan pasti habis, dijamin pasti habis. Habisnya itu juga ya ini ya apa sih, dark side-nya anak-anak sekolah. Habis itu bukan berarti untung 100%, tapi pasti habis. ngerti. Tapi berarti lu sekalian jual produk plus jual jasa ya. Jadi kan dong, ya jasanya kan orang jadi hemat waktu, jadi nggak. Iya. Lu jadi Impact-nya ya. isir waktu. Dan produknya juga unik sih tadi gue denger. Dan gue jadi pengen nyoba sih. Jangan. Oh jangan. Udah nggak diproduksi lagi, udah discontinue sekarang. Ntar dibikinnya kan ya. Tapi enak sih saat itu ya, kata teman-teman gue tuh enak. Karena cocok buat makan nasi juga, ada kan, soalnya kan di sekolah gue budayanya tuh 90% mahasiswa lagi. 90% siswa dan siswi itu bawa bekal, 10% malah nggak bawa bekal. Jadi yang nggak bawa bekal itu ya dia harus ke kantin pasti, minimal beli nasi lah. Ya pengalamannya cukup bagus ya, dari SMK gitu udah mulai jualan. Menurut lu kalau misalnya nih lu mulai pertama kali bisnis yang lumayan serius, atau mungkin bisnis online atau bisnis apa yang kira-kira pertama kali lu bangun, itu apa sih hal-hal yang menurut lu harus dipersiapin dengan
sangat cukup matang lah gitu, atau persiapan apa sih kira-kira yang diperluin ketika bisnis awal-awal bangun bisnis? Oke, jadi ini menurut gue ya, sepengalaman gue. Jadi gue saat sekolah itu nggak cuma jualan makanan ya. Jadi gue jual beli handphone juga, jual beli aksesoris handphone juga, itu secara berbarengan di satu waktu gitu. Banyak juga ya berarti. Iya, karena kan memang tipis-tipis ya marginnya rata-rata. Tapi yang paling besar saat itu marginnya dijual aksesoris handphone, karena gue jual aksesoris handphone itu kalau bisa dibilang tuh jual aksesoris yang KW-nya. Oh. Tapi gue saat itu nyebutnya OEM, Original Equipment Manufacture. Iya. Tapi kan memang pada dasar itu produk palsu lah. Hal yang gue persiapin ada 3 hal utama ya pastinya. Produk, atau kalau misalnya lu jual jasa, jasanya, terus operationnya dan marketing. Jadi produknya apa, terus cara lu ngejalanin itu gimana, terus cara jualnya itu gimana. Itu udah pasti gue siapin di awal. Jadi kayak misalnya contoh gue waktu itu bisnis makanan. Udah pasti kan produknya adalah makanan si sosis itu. Yang menjalankan, yang memproduksi itu adalah nyokap gue sendiri. Yang ngejual gue. Jadi dari marketingnya gue di sekolahan, door to door, dari kelas ke kelas, keliling bareng teman-teman gue juga. Kebetulan teman-teman gue support banget saat itu, jadi nemenin gue jualan keliling kayak gitu. Nah kalau gue jualan aksesoris handphone atau jual beli handphone atau jual beli laptop saat itu juga pernah. Pertama produknya gue ambil dari, ini kalau kalian tahu ya, kalau ada yang pernah tahu, dulu tuh ada marketplace sebelum terkenalnya Tokopedia, Shopee dan lain-lainnya, ada namanya Jakarta Notebook. Itu sejenis website atau apa? Iya, website marketplace juga. Itu dia kalau nggak salah nih base-nya saat ini tuh di Podomoro, ada Universitas Podomoro City tuh, di sekitar situ tuh ada tokonya namanya jakartanotebook.com. Sampai sekarang tuh tokonya masih ada. Jadi gua ngambil di website itu kayak headset iPhone yang KW, terus ada beberapa aksesoris yang charger dan lain-lain. Itu marginnya gila-gilaan karena gua ngambil satu earphone saat itu ya. Satu earphone itu harganya 5.000 perak. Nah, cara gua jualinnya di Facebook. Jadi gua masuk ke grup-grup jual beli handphone, jual beli aksesoris handphone, jual beli laptop. Itu gua masukin, terus gua jualin tuh. Itu gua jual, kan modalnya 5.000 ya, sama ongkir bla bla bla. Katakanlah satunya itu 2.000-an lah. Karena gua sekali beli tuh bisa 10, bisa 20. Jadi modalnya katakanlah 6.000 dan 7.000. Itu gua bisa jual sekitar 20 sampai 25.000. Karena gua nggak pernah bilang KW. Dan orang kan pemahamannya kalau udah KW itu jelek banget ya. Kalau misal headset KW-nya iPhone, tapi gue bilangnya headset OEM. Oh, pakai istilah tadi. Iya, padahal kan sebenarnya sama aja, cuman beda istilah doang. Nah itu cukup bisa ngedongkrak harga tuh saat itu kan. Dari gua COGS cuma 5.000, modalnya bisa gue jual 20 sampai 25. Jadi 3 hal penting, 3 hal itu sih yang gue siapin: produk, marketing, operation. Iya. Dan untuk kayak di zaman waktu itu tuh, istilah yang kayak tadi itu banyak ya, berkeliaran ya. Jualan-jualan dengan ada embel-embel. Iya, lumayan cukup, tapi belum familiar di masyarakat. Jadi kebetulan kan target pasar gue juga target pasar kelas C dan D ya. Jadi belum familiar dengan kata-kata WM. Tapi orang kan memang pasti, maksudnya orang-orang yang pengen kelihatan keren, tapi dengan ya kualitas yang apa sih, maksudnya bukan kualitas, dengan tadi apa sih? Ya kualitinya memang sangat Kurang ya? Kurang, udah pasti ya. Ini beli headset 5.000 perak kan katakannya. Tapi kan orang kan yang pengen kelihatan keren ya kan? Iya. Bakal dong lu ketemu temen lu terus dicek lu headset. Iya benar. Cek gitu kan. Saat itu susah juga cek keaslian head. Karena soalnya kan bentuknya earphone nih saat itu. Jadi kalau memang dia ngerti banget kan bisa dicek dari brand quality, bisa dilihat dari kualitas kabel, dari kualitas mic-nya dan segalanya, baru bisa ini kayaknya KW nih. Jadi saat itu sulit bedainnya. Kalau looks doang nggak beda. Tapi kalau ngomongin tentang awal mulai bisnis kan pasti orang mikir modal ya. Nah, bisa nggak sih atau gimana sih pas itu lu ngebangun bisnis? Apakah lu memang punya modal, punya tabungan sendiri kalau misalnya dari bisnis yang itu, atau mungkin lu punya bisnis lain yang lu bangun dengan modal lu sendiri, atau mungkin ada bisnis yang lu bangun tanpa modal juga? Kayak gimana? Ada bisnis yang gue bangun tanpa modal. Yang pertama yang sosis itu kan bukan modal gue, jadi itu modal nyokap gue jadi langsung jualin. Terus bisnis aksesoris handphone, jual beli handphone juga tanpa modal. Karena aksesoris handphone gua pertamanya sistemnya PO. Jadi gua tawarin dulu nih sistemnya PO. Jadi selain jual itu, gua saat itu lagi ngetren banget namanya charger magnetik buat Sony Xperia Z4, Z3, Z2, Z1, terus Xperia aktif dan lain sebagainya. Itu lagi ngetren banget charger magnetik. Itu juga gua sistem PO. Jadi orang bayar dulu baru gua belanjain. At least itu kan tanpa modal ya. Jadi gue terima duit dulu, gue belanjoin,
belanjain. Terus bisnis jual beli handphone itu gue juga tanpa modal. Jadi modalnya tuh bukan uang, handphone gue sendiri gitu, handphone. Terus gue pertamanya tukar tambah, dari tukar tambah itu kan cari kembalian uang. Terus gue putar lagi, terus tambah lagi, tukar tambah, jual beli, kayak gitulah. Sampai akhirnya terkumpul bisa beli satu handphone. Nah, saat itu hasil duit terkumpulnya gue jadiin usaha lagi jual beli sepatu. Nah ini menarik juga nih, jual beli sepatu. Gimana tuh? Sama, gue kan senang banget ya main barang-barang KW karena dulu lu tinggal mainin kata-kata doang. Dulu cara gue jual beli sepatu KW, gue sebutnya tuh grade ori, GO. Iya. Tadi itu untuk KW itu untuk sepatu doang berarti tadi. Grade ori. Itu rata-rata untuk sepatu ya. Jadi sepatu KW biar nggak kelihatan KW banget lah, disebutnya tuh grade ori. Kayak Vans, kayak Converse, kayak Nike, Adidas dan lain sebagainya kan pasti ada ilegalnya lah. Terus saat itu gue sempet main barang-barang begitu, gue sebutnya tuh barang-barang grade ori. Gue ambil satu bal, saat itu berapa ya lupa gue harganya. Pokoknya itu marginnya cukup tinggi. Jadi yang gue pelajarin nih saat itu yang bikin marginnya tinggi karena penamaannya itu. Oh, grade ori tadi ya. Grade ori, OEM dan lain sebagainya. Mungkin kalau gue bilang gue jual nih sepatu Vans KW, ya itu nggak mungkin tinggi sih pasti marginnya karena dia palsu. Lu ngapain jual, katakanlah lu ngapain jual sepatu palsu 300.000? Iya, tinggi banget kan nama itu. Mindsetnya udah nggak mau gue beli sepatu palsu 250.000 atau 200.000. Sini deh 100.000 gue bayarin. Saat itu modal gue per pasang sepatu itu ada yang 70-80.000. Gue bisa jual sekitar 250.000. Gila. Sampai 250.000 maksudnya. Lumayan banget ya. Fluktuatif banget, ada yang 200, ada yang 180. Tapi gue tuh kan pernah tahu ya, mestinya lu bikin bisnis kayak pernah jualan baju juga ya. Pernah jualan baju dan sekarang lagi jalan bisnis ya dibilang jasa gitu kan. Atau media, kan sekarang lu punya startup, lu punya media, lu punya platform untuk edukasi dan lain sebagainya. Menurut lu lebih cuan mana sih antara jualan produk jasa atau jualan produk yang fisik gitu? Nah sebenarnya sama-sama cuan ya. Memang ada produk-produk fisik yang ya itu marginnya itu bisa tinggi. Cuman memang agak tricky aja dari segi penamaan dan mungkin ada beberapa bisnis lagi yang belum gue jalanin yang gue kira tuh marginnya bakal cukup tinggi juga, kayak gift box. Itu kan marginnya tinggi banget ya, karena itu harganya nggak ada sellingnya gitu. Maksudnya nggak ada ceiling, nggak ada batasan harga. Karena kan kita jual jasa juga, jual produk juga. Terus bisnis parfum juga gua riset gue dengar itu nggak ada ceiling harganya. Jadi lu nggak ada, kayaknya kan kayak bisnis fragrance gitu, ada parfum yang sampai 10 juta, 20 juta, bahkan ratusan juta. Padahal mungkin modalnya sama-sama aja, segitu-segitu aja. Itu jadi sama-sama cuan. Bisnis jasa pun cuan karena kalau lu jual jasa kan lu jual skill set lu kan ya. Jadi nggak pakai modal. Kadang jadi kan dibayar dulu kan. Misalnya lu buat jasa punya bisnis jasa pembuatan website, jadi lu dibayar dulu baru lu kerja. Buat misalnya bikin bisnis jasa fotografi atau videografi, lu dibayar dulu baru kerja. Jadi memang sama-sama cuan, tergantung cara mainnya aja sih. Bener, setuju sih. Tapi kalau bisnis jasa memang kita bisa lebih modalnya bisa lebih minim dengan keuntungan yang tiada batas sebenarnya. Dan juga modal kayak kalau aku jual produk kan misalnya kita harus modal keuntungan yang kita dapat itu kan yang sisa omsetnya misalnya kita pakai buat beli barang lagi, terus profitnya buat kita. Kalau jasa kan ya produknya itu aja. Misalnya kita jual ebook, misalnya kita jual jasa sekali bikin bisa dijual berkali-kali. Cara mengelola keuangan untuk small business nih buat teman-teman yang lagi nonton, mungkin pertanyaan terakhir dari gue. Karena orang banyak yang lagi terutama pas COVID ya, banyak yang baru mulai bisnis dan baru ngerasain gimana rasanya menjalani bisnis. Dan keuangan bisnis yang untuk small business ini kira-kira gimana cara mengelola yang paling baik, yang paling tepat? Nah, cara mengelola keuangan saat itu ya, yang saat itu gue jalanin misalnya saat jual beli handphone, dan itu kan paralel, jadi beberapa usaha dalam satu waktu. Yang paling pertama sih pisahin rekening pribadi sama rekening usaha ya, untuk cek cash flow, keuntungan, laba. Nah yang kedua selalu catet pemasukan dan pengeluaran, tapi untuk keperluan bisnis ya. Jadi misalnya gue beli barang tuh selalu ada catatannya, duit masuk, laba, dan itu selalu ada catatannya. Itu harus rapi lah minimal. Kan kebetulan gue juga saat itu punya basic IT ya, jadi gue bisa
bisa jadi nggak terlalu konvensional nyatet di buku, jadi udah pakai sistem mungkin cukup sih untuk di awal ya 2 itu pisahin rekening dan catat segala bentuk jenis pengeluaran dan pemasukan. Setuju. Itu hal yang penting banget sih karena kan kalau orang udah Biar nggak kecampur-campur. iya, gue punya temen yang dia jalanin bisnis dan keuangannya nggak jelas banget. Kadang duit keuntungan dia yang full itu dipakai semuanya buat belanja lagi, nggak dipisahin yang buat dia atau buat masa depan dia atau buat aset dia atau buat inventory dan lain sebagainya. Itu kan kurang pas banget kayak gitu. Terus langsung dikasih ke orang tua segala macam atau langsung dia pakai buat beli barang. Kan nggak gitu, harus ada. Dan jangan kalau bisa tuh jangan pernah pakai duit usaha itu buat urusan pribadi. Jadi kayak maksudnya buat belanja baju yang sifatnya personal. Yes. Jadi kalau bisa kalau usahanya mau berkembang ya pastikan duit usaha muternya buat usaha lagi. Iya. Dibelikan barang lagi atau ekspansi atau melakukan diversifikasi dan lain sebagainya. Iya, betul. Setuju sih. Mungkin cukup ya. Cukup. Kita nanti bakal ngobrol-ngobrol lagi di podcast selanjutnya. Dan terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah nonton. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya. Jangan lupa di like, comment, share, dan juga subscribe. Jangan lupa mampir juga di Instagram kita dan TikTok kita di Mania Entertain dan Mania Media. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya. Dan bye-bye, see you guys in the next video.